Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi berdasarkan tugas yang telah saya selesaikan, yaitu analisis sistem rantai pasok pada UMKM ST Kota. Sebelumnya, perkenalkan Bapak, nama saya Irfan Ardiansyah dengan NIM 225 22227. Selanjutnya pada outline presentasi nanti terdapat yang pertama itu pendahuluan, yang kedua profil MKM, yang ketiga sistem rantai pasok MKM, yang keempat analisis kinerja rantai pasok, yang kelima permasalahan yang dihadapi, yang keenam rekomendasi perbaikan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Oke, yang pertama terdapat pendahuluan. SCM atau Supply Chain Management. Supply Chain Management sendiri yaitu pendekatan yang terintegrasi untuk mengelola aliran barang, informasi, dan layanan dari pemasok hingga konsumen akhir. Di mana pada Supply Chain Management ini kita akan mengelola aliran barang baik dari bahan baku hingga nantinya sampai ke customer. Nah, untuk penerapan SCM pada UMKM sendiri yaitu sangat penting. Mengapa? Karena dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing. Dengan menerapkan SCM, UMKM dapat mengolah stok lebih tepat, mempercepat produksi, dan menekan biaya distribusi. Sehingga penerapan SCM sendiri tidak hanya untuk perusahaan besar, namun juga bisa untuk UMKM. Nah, untuk profil UMKM-nya sendiri, yaitu saya menggunakan UMKM es teh kota, di mana UMKM ini menyediakan produk es teh dengan berbagai varian rasa. Nah, untuk volume produksinya sendiri pada es teh kota ini yaitu rata-rata per bulannya 1.500 cup, yang berarti perharinya sekitar 50 cup. Kemudian untuk pangsa pasarnya sendiri yaitu lokal di mana nantinya di outlet ini akan melayani konsumen secara langsung, kemudian bisa juga melalui pembelian online seperti Shopee Food, GoFood, maupun GrabFood. Nah, kemudian terdapat sistem rantai pasok yang menggunakan pada es teh kota, yaitu terdiri dari 4 rantai pasok. Yang pertama supplier, UMKM, retailer, dan yang terakhir itu konsumen akhir. Di mana di sini supplier gula pasir sendiri yaitu pemasok gula pasir dan juga supplier air galon yaitu memasok air galon, dan supplier kabel sedotan itu memasok kabel sedotan. Kemudian pada NP-nya sendiri yaitu nantinya dia akan melakukan seperti pengadaan bahan baku harian maupun proses produksi minuman dan juga pengemasan. Nah, untuk detailnya sendiri yaitu nanti akan dijual secara langsung melalui outlet ataupun bermitra atau bekerjasama dengan GoFood, Shopee Food maupun GrabFood. Dan untuk nantinya sampai ke konsumer konsumen akhir yaitu bisa berupa pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran maupun umum. Nah, kemudian terdapat juga analisis rantai kerja pasok, di mana terdapat indikator dan juga kondisi real di lapangan. Untuk indikator yang pertama sendiri yaitu lead time pengadaan baku, di mana kondisi real di lapangan itu memakan waktu sekitar 1 sampai 3 hari. Kemudian yang kedua itu waktu proses produksi, di mana kondisi realnya yaitu sekitar 1,5 sampai 2 menit per gelas. Yang ketiga itu biaya penyimpanan atau inventory itu rendah. Mengapa? Karena bahan baku akan langsung disimpan di outlet sehingga tidak makan biaya untuk inventory. Kemudian yang keempat yaitu ketepatan waktu pengiriman di mana umumnya tepat waktu, namun bisa terlambat sekitar 5 sampai 15 menit saat jam sibuk seperti saat jam-jam pulang kantor dan sebagainya maupun hujan. Nah, kemudian untuk tingkat kepuasan pelanggannya sendiri yaitu tinggi, rata-rata skor yang dapat yaitu 4,5 dari 5 dari ulasan aplikasi GoFood maupun GrabFood. Nah, kemudian dari indikator tersebut juga diketahui bahwa di pengadaan baku seperti bahannya terdapat gula maupun sirup, susu, dan teh. Lalu waktu proses produksi sendiri yaitu proses dari campuran hingga penyengkelan dilakukan secara semi manual yang dimana itu sangat efisien untuk sekelas UMKM. Kemudian biaya penyimpanan inventory rendah. Mengapa? Karena langsung disimpan di outletnya. Lalu ketepatan waktu pengiriman di mana untuk pengiriman sendiri itu mengandalkan dengan pelayanan online sehingga dalam ketepatan waktu ini juga bisa dipengaruhi oleh cuaca maupun kepadatan dari lalu lintas. Dan yang terakhir itu tingkat kepuasan pelanggan di mana konsumen bisa puas baik dari rasa, harga yang terjangkau, dan pelayanan cepat. Mungkin keluhannya akan muncul jika saat uh, mengalami keterlambatan pengiriman. Nah, melalui analisis tadi, diketahui terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM ST Kota. Yang pertama yaitu proses produksi yang masih manual, sehingga membuat pelayanan menjadi lambat.
Sandung duta terutama pada jam sibuk atau rush hour. Yang kedua yaitu keterbatasan ruang penyimpanan outlet menyebabkan bahan baku tidak bisa distok banyak sehingga mudah sekali untuk kehabisan stok. Nah, kemudian terdapat aksi five whys. Yang pertama itu, mengapa proses produksi lambat saat pengambilan stok bahan baku sering habis? Karena karyawan kewalahan main pesanan dan tidak ada cukup bahan baku untuk memenuhi permintaan saat puncak. Kedua, mengapa keadaan kewalahan dan bahan baku cepat habis? Karena proses produksi masih manual tanpa sistem kerja yang efisien, serta ruang penyimpanan terbatas, tidak memungkinkan menyimpan stok dan jumlah memadai. Dan yang ketiga, mengapa tidak ada sistem kerja efisien dan ruang penyimpanan kurang mendukung? Karena belum ada SOP dan perencanaan terletak yang tepat untuk mempertimbangkan kebutuhan operasional saat volume tinggi. Yang keempat, mengapa belum ada SOP dan perencanaan tata letak yang baik? Karena tidak dilakukan analisis terhadap data permintaan harian dan kebutuhan bahan baku secara detail. Dan yang terakhir yaitu, mengapa tidak ada analisis data permintaan atau kebutuhan bahan baku? Karena belum terapkan sistem catatan penjualan dan manajemen inventory secara terstruktur dan berbasis data. Kemudian dari permasalahan yang dapat sebelumnya, maka terdapat beberapa rekomendasi perbaikan dengan menggunakan pendekatan SCM. Yang pertama ada Lean, yang kedua ada Agile, yang ketiga ada Green, dan yang keempat teknologi digital. Di mana pada Lean ini, ST Kota perlu membuat SOP produksi yang efisien dan juga memiliki tugas kerja dengan jelas, terutama saat ramai. Penggunaan bahan baku sebaiknya mengikuti prinsip FIFO atau first in first out supaya tidak ada yang terbuang. Kemudian yang kedua itu pendekatan agile dengan mencatat tujuan harian di mana usaha dapat memprediksi lonjakan permintaan dan menyesuaikan stok serta tenaga kerja yang ada. Stok bahan sebaiknya juga fleksibel supaya tetap bisa berproduksi saat kondisinya sedang tidak pasti. Yang tiga green, di mana bisa menggunakan kemasan yang ramah lingkungan dan beli bahan baku dari masuk lokal. Dan juga niat produksi juga dapat disesuaikan dengan permintaan agar tidak ada yang berlebih. Dan yang terakhir yaitu teknologi digital di mana terdapat catatan stok dan penjualan bisa dilakukan dengan aplikasi sederhana, sistem pengingat stok, dan manfaat lain akan sangat membantu tentunya dalam menjaga kelancaran distribusi dan respon terhadap pasar. Dan juga terdapat rencana implementasi singkat pada Lean di minggu satu, yaitu membuat SOP sederhana untuk setiap langkah kerja maupun melatih staf untuk membagi tugas menggunakan prinsip FIFO. Dan yang kedua itu pada pendekatan agile juga dapat dilakukan di minggu kedua, di mana melakukan catatan penjualan dan permintaan, seperti menggunakan buku tulis atau Google Sheets untuk mencatat volume penjualan harian dan juga analisis waktu ramai untuk dapat mempersiapkan tenaga kerja dan bahan. Kemudian di pendekatan green, yaitu dapat dilakukan di minggu ketiga untuk peralihan ke kemasan yang ramah lingkungan, seperti mengganti gelas plastik dan kemasan biodegradable secara bertahap, dan juga menjalin kerjasama dengan pemasok lokal untuk bahan baku utama. Kemudian pada pendekatan yang terakhir, yaitu teknologi digital, di minggu keempat juga dapat melakukan digitalisasi catatan dan distribusi, seperti menginstal aplikasi kasir gratis, seperti kasir pintar, untuk mengetahui stok dan jualan, dan juga mendaftarkan outlet layanan pesan antar online seperti GoFood atau GrabFood. Kemudian kesimpulan yang didapat melalui penerapan SCM pada UMKM ST Kota, yaitu pada ringkasan teman utama, UMKM ST Kota menghadapi beberapa tantangan seperti rantai pasok, pada rantai pasok seperti proses produksi yang lambat karena sistemnya masih manual dan juga keterbatasan ruang penyimpanan bahan dan juga pengiriman yang kurang stabil. Selain itu, penataan usaha yang masih tradisional berisiko menimbulkan kesalahan stok dan keuangan. Dan yang kedua itu indikasi perbaikan bagi UMKM, di mana dengan menerapkan prinsip SCM yang tadi telah disebutkan, yang terdiri dari Lean, Agile, Green, dan digitalisasi sederhana, UMKM tentunya dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi pemborosan, dan juga dapat merespon permintaan pasar dengan lebih cepat dan tepat. Dan juga nantinya berbagai ini dapat membantu untuk menjaga keberlanjutan usaha dan pastinya meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian kesimpulan yang terakhir yaitu refleksi pembelajaran mahasiswa, di mana melalui analisis rantai pasok di MKM ST Kota ini, mahasiswa juga dapat belajar bahwa penerapan konsep SCM sendiri tidak hanya relevan untuk perusahaan besar, namun juga dapat diterapkan di sekelas UMKM sekalipun untuk memahami pentingnya dari efisiensi, kolaborasi, dan adaptasi dan kegiatan bisnis nyata. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau salah, saya mohon maaf, Bapak. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.